Kembali dilapor polisi, pemirsa, mendekati hari Lebaran. Terpantau arus pemudik dari luar kota yang masuk ke kota Sidoarjo ini mengalami peningkatan. Ya, pemirsa, tim Satgas Covid Sidoarjo memastikan agar setiap pemudik yang melintas juga memiliki kelengkapan vaksin COVID-19. Seperti inilah suasana razia vaksin yang digelar Satgas Covid Sidoarjo di batas kota Waru, Sidoarjo. Ya, pemirsa, ini puluhan pemudik dari luar kota Sidoarjo ini yang terjaring yang belum memiliki kelengkapan vaksin langsung menjalani vaksin di pos PAM batas kota di sekitar lokasi razia yang dilakukan oleh tim vaksin Polresta Sidoarjo. Meski tidak ada paksaan dari sisi petugas, namun sebagian besar ini dari pemudik yang belum vaksin sadar dan akhirnya mau menjalani vaksinasi sebelum pada akhirnya mereka melanjutkan perjalanan masuk ke kota Sidoarjo. Ya, pemirsa, ini razia vaksin di batas kota ini bagi pemudik atau pengendara dari luar kota Sidoarjo ini sengaja digelar sebagai upaya untuk menciptakan suasana mudik lebaran yang aman, nyaman, dan sehat sehingga tidak terjadi lonjakan penyebaran virus COVID-19 pasca lebaran. Sementara itu pantauan dari Sumatera Utara, lonjakan arus pemudik terlihat di pelabuhan terminal penumpang Bandar Deli Belawan, Medan, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, ini kebijakan pemerintah yang memperbolehkan kapal kelut mengangkut penumpang sebanyak 100% sudah mulai terlihat memadati terminal penumpang Bandar Deli Belawan. Kapal motor kelut yang membawa setidaknya ini ada 2.297 penumpang asal Tanjung Balai Karimun via Batam sandar di terminal penumpang Bandar Deli Belawan, Kota Medan. Ya, pemirsa, ini penumpang asal Batam ini merupakan pekerja yang bermukim di kota Batam, Kepulauan Riau untuk merayakan Idul Fitri di sejumlah kota di Sumatera Utara hingga maupun Aceh. Diprediksi puncak mudik menggunakan jasa angkutan laut ini terjadi pada tanggal 29 April mendatang yang akan didominasi para penumpang perantau dari Sumatera Utara, Batam. Nah, pemirsa, sebaiknya yang belum vaksin segera divaksin sebelum mudik. Kayaknya kan tadi kurang enak nggak sih lagi di perjalanan mudik di razia terus harus vaksin juga di lokasi. Karena kan efek dari vaksin ada ya, setiap orang berbeda-beda ya, macam-macam ya. Daripada keganggu nanti kesehatannya saat di perjalanan, mendingan vaksin dulu baru jalan. Betul sekali, tapi memang ini merupakan solusi terbaik begitu. Tadi dari sisi kepolisian juga menyediakan pos-pos ya. Baik, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini meninjau kesiapan mudik di Pelabuhan Merak dan rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Ya, Kapolri mengapresiasi warga yang mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan di puncak mudik. Kapolri tinjau mudik di Pelabuhan Merak bersama dengan Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan juga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ya, pemirsa, ini dalam tinjauannya, Kapolri juga memeriksa langsung kesiapan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Kapolri mengapresiasi masyarakat yang mudik lebih awal sesuai dengan himbauan Presiden Joko Widodo. Karena menurutnya mudik lebih awal ini, pemirsa, akan semakin mencegah terjadinya potensi kemacetan pada H-4 hingga H-1 Lebaran. Di dalam pelabuhan itu kantong sangat berterima kasih dan mengapresiasi masyarakat yang telah mendengarkan himbauan mudik yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan tentunya ditindaklanjuti oleh menteri-menteri terkait untuk menghimbau masyarakat agar mudik lebih awal. Dan kita lihat bahwa hari ini dari mulai kemarin dan hari ini kegiatan di arus mudik sudah mulai terlihat dan tentunya ini akan sangat baik khususnya untuk mengurai kemacetan khususnya di prediksi puncak arus mudik yang diperkirakan antara H-4, H-3, H-2 dan H-1. Ya, pemirsa, kita akan langsung memantau kondisi terkini arus mudik 2022. Ada rekan kami Yasmin Atania di Cikampek Utama dan ada Esra Ambarita di Stasiun Senen Jakarta. Namun terlebih dahulu kita ke Yasmin Atania. Halo, selamat pagi rekannya Yasmin. Bagaimana arus kendaraan yang terpantau di gerbang tol Cikampek Utama pada pagi ini?
Yasmin. Baik, selamat pagi Pram, Rizka, dan juga pemirsa. Sejak pukul 8 pagi tadi hingga saat ini pihak kepolisian memberlakukan sistem kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga ke gerbang tol Cikampek utama kilometer 70. Tempat saya melaporkan saat ini. Langkah ini dipilih untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi di wilayah Karawang Timur dan juga mulai masifnya kendaraan para pemudik dari arah ibu kota. Kemudian tadi pun pada pukul 8.30 ini sempat terjadi adanya antrian kendaraan di gerbang tol Cikampek utama bahkan mencapai 2 km. Namun untuk saat ini dapat dilihat di belakang saya pemirsa, ini situasinya sudah mulai lengang, tidak terlihat lagi adanya kepadatan kendaraan di gerbang tol Cikampek utama ini. Dan memang terkait dengan kontraflow ini bersifat situasional melihat kondisi di lapangan. Namun apabila melihat terjadinya kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek pada pagi hari tadi, ini ternyata banyak masyarakat yang memilih untuk mulai melakukan perjalanan mudik pada dini hari, tepatnya setelah melakukan aktivitas sahur. Kemudian untuk hari ini merupakan hari ketiga penyelenggaraan uji coba ganjil genap di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga menuju ke gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Dan nantinya untuk hari ini kendaraan yang berplat ganjilah yang diperkenankan untuk melintas, sementara kendaraan berplat genap akan diputar balikan melalui gerbang tol Karawang Barat yang kemudian akan diarahkan menuju jalan arteri. Dan diimbau bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik agar selalu mengecek terkait kesiapan dari sisi kendaraan maupun dari kesehatan pengemudi agar selamat sampai tujuan dan dapat berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Pram dan juga Rizka. Ya, Yasmin, lalu bagaimana dengan kebijakan kontraflow di gerbang tol Cikampek utama yang harusnya dilakukan besok? Apakah hari ini sudah mulai dilakukan? Ya, pemirsa, tampaknya ya rekan Yasmin ada gangguan komunikasi bersama kami, namun langsung kita aja ke Esra ya. Kita akan sapa Esra Ambarita ini di Stasiun Senen. Halo Esra, selamat pagi. Esra, ini bagaimana situasi kepadatan arus pemudik di Stasiun Senen? Silakan Esra. Ya pemirsa, untuk per 27 April 2022 antusiasme masyarakat semakin meninggi untuk di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, di mana sejak pagi tadi kami melihat antrean tidak hanya terjadi di sisi luar saja, namun juga di dalam menuju kereta api ini sangat padat. Dan ini juga terpantau keramaian di pengecekan tiket hingga di tempat pencetakan tiket juga terpantau keramaiannya. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Humas Daob 1 yakni Eva Nisa, per 27 April 2022 terjadi penambahan yang signifikan, yakni terjadi penambahan 85% menjadi 17.400 penumpang yang akan diberangkatkan ke berbagai daerah, di mana akan dikerahkan 28 kereta api, di mana 2 kereta api ini merupakan kereta api tambahan. Ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, yakni 16.600 atau terjadi penambahan setidaknya 800 penumpang. Terkait hal ini juga kami tadi melihat dan meninjau bahwa petugas terus bersiaga di depan maupun di belakang tempat saya mengabarkan untuk memperhatikan masyarakat, mengingatkan terkait barang bawaan, kemudian dokumen yang harus disiapkan, karena memang syarat vaksinasi menjadi syarat utama untuk masuk atau melakukan perjalanan mudik. Bagi mereka yang sudah divaksin 3 kali atau dosis 3, tidak perlu menunjukkan PCR test maupun antigen, namun yang sudah divaksin dengan dosis 1 dan 2 masih wajib menunjukkan bukti PCR test. Dan untuk mereka yang berumur 6 tahun wajib melakukan pendampingan dari orang dewasa maupun orang tua. Dan adapun mereka yang memang memiliki riwayat penyakit seperti komorbid dan lain sebagainya, ini wajib menunjukkan kepada petugas bukti surat sakit yang memang harus tervalidasi. Dan tadi kami juga melihat atau melakukan peninjauan ke dalam bahwa informasi yang kami dapatkan terdapat berbagai tempat daerah yang menjadi destinasi favorit bagi masyarakat atau tempat mudik, yakni dari Solo, Cirebon, hingga memang didominasi oleh Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan utamanya daerah khusus istimewa Yogyakarta. Kembali ke studio. Baik, Esra Ambarita, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Stasiun Senen. Begitu, selamat bertugas kembali. Dan sebelumnya ini ada Yasmin di Cikampek Utama. Selamat bertugas untuk teman-teman di lapangan, tetap jaga kesehatan ya.
Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini pemudik mulai memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, peningkatan penumpang ini juga terjadi di Terminal Pulau Gebang, Jakarta mengalami peningkatan 10 sampai dengan 20%. Area keberangkatan dan area counter check-in tiket Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus dipadati pemudik. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi 100.000 pergerakan penumpang dan 750 pergerakan pesawat datang dan pergi setiap hari di Bandara Suta. Selain itu, maskapai juga meminta penambahan slot sebanyak 720 penerbangan untuk melayani penumpang selama angkutan Lebaran. Selama periode angkutan Lebaran, pengelola telah mengoperasikan kembali Terminal 1A untuk mengurai kepadatan penumpang. Peningkatan jumlah penumpang juga terjadi di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Jika sebelumnya jumlah penumpang berkisar 1.000 hingga 1.300 penumpang per hari, kini mengalami peningkatan mencapai 1.600 penumpang. Memilih mudik menggunakan bis, Pak? Karena kalau bis, karena jaraknya itu ya agak terlalu ini juga ya, karena tiketnya lebih murah dibanding pesawat yang harga tinggi, apalagi kita ada. Pemudik diimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar bisa menghindari penularan COVID. Dari Tangerang, Banten dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Bang Ano ini akan hadir usai jeda berikut. Kira-kira Bang Ano akan memberikan informasi apa ya? Pastinya ini? ada laporan-laporan dari masyarakat yang nantinya akan kami sampaikan pemirsa. Bang Ano akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.